Pernahkah kamu bertanya, kenapa bulan selalu muncul di malam hari? Kenapa bintang-bintang tetap pada tempatnya seolah menggantung di langit yang sangat luas? Di tengah rutinitas kehidupan, kita sering lupa bahwa bumi yang kita pijak ini sedang melaju ribuan kilometer per jamnya, mengelilingi matahari dalam lintasan yang sempurna. Tapi, bagaimana semua itu bisa terjadi? Apa yang mengatur pergerakan planet, bulan, dan bintang dengan begitu rapi? Jawabannya ada pada ilmu yang telah dipelajari sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu mekanika benda langit. Yuk, kita jelajahi bersama bagaimana hukum-hukum fisika mampu menjelaskan keajaiban langit yang setiap hari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, nama saya Fortunisa Fadilah Kamal dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kesehatan dan kelancaran kita semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang mekanika benda langit, khususnya tentang hukum Newton, hukum Kepler, dan juga konsep jarak dalam astronomi, serta mengerjakan soalnya secara bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang sangat bermanfaat kami lainnya, jangan lupa untuk mensubscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita simak materi lanjutan tentang mekanika benda langit. Hukum Kepler yang ketiga, yang dimana berbunyi kuadrat waktu revolusi planet atau P kuadrat sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata ke matahari atau A pangkat 3. Rumusnya adalah A pangkat 3 dibagi P kuadrat sama dengan konstanta, yang dimana P adalah periode revolusi dalam tahun, A setengah sumbu panjang orbit dalam satuan AU. Misalnya, jika suatu planet berada 2 kali lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi, maka waktu yang dibutuhkan untuk satu revolusi penuh adalah sekitar 2,8 kali lebih lama dari bumi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke konsep jarak dalam astronomi ya. Di dalam ilmu astronomi, jarak adalah hal yang sangat penting. Jarak ini bisa menentukan seberapa terang bintang terlihat, massa bintang, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk sinyal mencapai ke kita. Karena jarak benda langit ini sangat jauh, digunakanlah satuan khusus, yaitu 1 AU atau Astronomical Unit, jarak rata-rata bumi dan matahari yaitu sekitar 1,496 kali 10 pangkat 11 meter, 1 tahun cahaya atau light year, jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun sekitar 9,46 kali 10 pangkat 15 meter, dan 1 parsec atau PC, jarak bintang yang memiliki paralaks sebesar 1 detik busur setara dengan 3,26 tahun cahaya. Nah, untuk objek-objek yang dekat, jarak ini dapat ditentukan dengan paralaks trigonometri. Bisa kita lihat di gambar di sini. Terdapat segitiga yang menyatukan antara bintang, matahari, dan juga bumi. Karena jarak yang jauh, maka hubungan antara matahari bintang, jarak bumi matahari, dan sudut P dapat dinyatakan dengan rumus berikut ini. Nah, jika satuan jarak matahari bumi dinyatakan dalam AU dan jarak bintang PC serta sudut paralaks dinyatakan dalam detik busur, maka hubungan antara jarak dan sudut paralaks dapat dinyatakan dengan P dalam detik busur sama dengan 1 dibagi D dalam parsec, yang dimana P adalah sudut paralaks dalam detik busur, D jarak bintang dalam parsec. Semakin kecil sudut paralaks, artinya bintang tersebut semakin jauh dari kita. Contohnya, jika paralaks suatu bintang adalah 0,5 detik busur, maka jaraknya adalah 2 parsec atau sekitar 6,52 tahun cahaya. Untuk memperdalam pemahaman tentang materi mekanika benda langit ini, mari kita coba dengan berlatih soal-soalnya ya. Soal nomor 16. Sebuah satelit terbang di atas bumi pada ketinggian 250 km dan dalam orbit yang berupa lingkaran. Dengan menggunakan roket, satelit tersebut bergeser ke ketinggian 550 km dan tetap pada orbit lingkaran. Kecepatan orbitnya adalah, kita coba bareng-bareng ya. Kecepatan orbit lingkaran dinyatakan dalam berikut. V sama dengan akar Gm per R. Artinya, semakin jaraknya kecil dari pusat,
massa, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, lebih besar pada ketinggian 250 km. Soal nomor 17. Suatu hari, Alif meneliti sebuah planet yang bernama Roti. Planet ini memiliki keunikan, karena planet ini mengitari suatu bintang yang mirip seperti matahari. Namun, Alif yakin bintang induk dari planet Roti tidaklah sama dengan matahari. Dari hasil pengamatan, jarak terdekat planet Roti dengan bintang adalah 4 AU, dan jarak terjauhnya adalah 4,5 AU. Periode planet Roti mengelilingi bintang induk setara dengan 15 kali mengelilingi matahari. Nah, dari pernyataan berikut, manakah pernyataan yang tepat? Bagaimana? Teman-teman sudah mengerti kan soalnya? Kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, kita cari sumbu semi mayor. A sama dengan RA tambah RP per 2 sama dengan 4,25 AU. Jika periode planet Roti mengelilingi bintang induk setara dengan 15 kali bumi mengelilingi matahari, itu artinya planet Roti mengelilingi bintang induknya selama 15 tahun. Selanjutnya, kita tentukan massa dari bintang induk, planet Roti. Maka dapat digunakanlah hukum 3 Kepler. A per 3 per P pangkat 2 sama dengan M, sama dengan 0,341 massa matahari. Jawaban yang paling tepat adalah D, karena massa matahari setara dengan 3 kali massa bintang. Soal nomor 18. Sebuah pesawat mengelilingi sebuah planet di ketinggian 500 km dengan periode orbitnya yaitu 3 jam. Jika diketahui planet tersebut memiliki radius yang sama dengan bumi dan gaya gravitasi yang disebabkan planet pada pesawat ini sama dengan gaya sentrifugalnya, maka massa planet yang ditentukan berdasarkan kedua gaya ini adalah... Sekarang kita jawab bareng-bareng ya. Gaya sentrifugal yang mengimbangi gaya gravitasi akan menghasilkan hukum 3 Kepler. Yang pertama, kita gunakan persamaan berikut. A pangkat 3 per P kuadrat sama dengan GM per 4V kuadrat. Radius planet tersebut sama dengan bumi. Ambillah angka radius bumi 6.400 km. Sehingga kita ambil angka untuk setengah sumbu panjang adalah 6.900 km atau setara dengan 6,9 kali 10 pangkat 6 meter. Selanjutnya ada periode 3 jam, yaitu setara dengan 10.800 S. Sehingga masukkan semua nilai ke persamaan hukum 3 Kepler. Maka diperolehlah hasil sebagai berikut. M sama dengan 1,665 kali 10 pangkat 24 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 1,7 kali 10 pangkat 24 kg. Soal nomor 19. Sebuah tata surya memiliki planet mirip bumi dan mengorbit bintang induk yang memiliki massa 1,5 massa matahari. Berapa kecepatan tangensial planet agar planet tersebut memiliki orbit lingkaran jika jarak rata-rata planet tersebut sama dengan bumi matahari? Kita coba bareng-bareng ya. Kita cari kecepatan tangensialnya, V sama dengan akar GM per D, yaitu 36.472 meter per second. Kita jadikan kilometer, sehingga menjadi 36,472 km per second. Jadi jawaban yang benar adalah E, 36,472 km per second. Soal nomor 20. Pesawat tidak berawak sering memakai tambahan energi dari planet saat berpapasan. Sepintas, keadaan itu seperti melanggar prinsip kekekalan energi. Tapi ternyata tidak. Pesawat mendapat energi tambahan dari energi orbit planet. Massa pesawat M dan pada saat berpapasan kecepatannya V. Massa planet M besar dan kecepatan V besar. Arah V kecil dan V besar awalnya berlawanan 180 derajat dan keduanya dinyatakan kecepatan relatif terhadap matahari. Pesawat kemudian memutari planet dan kini setelah papasan, arah V kecil pesawat menjadi searah dengan V besar planet. Dari pilihan ini, manakah pilihan yang tepat menggambarkan
kejadian di atas? Bagaimana? Teman-teman sudah mengerti soal ceritanya ya? Sekarang mari kita jawab bersama-sama. Kasus yang dimaksud adalah kasus slingshot effect. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 21. Nah, soal nomor 21 ini memiliki soal cerita yang sama ya, seperti nomor 20. Sekarang mari kita bacakan bersama-sama soal nomor dari 21. Dari pilihan di bawah ini, manakah yang benar kecepatan pesawat akhir VF? Kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, kita cari kekekalan momentum dengan rumus awalnya yaitu mv kecil I ditambah mv besar I sama dengan mv kecil F ditambah mv F kecil. Nah, sekarang kita tukar ruas mana yang sama-sama kecil dan yang sama-sama besar. Setelah kita tukar ruas, barulah kita mendapat rumus kekekalan momentumnya, yaitu M dalam kurung VI dikurang VF sama dengan M besar dalam kurung VF dikurang VI yang besar. Sekarang kita cari rumus kekekalan energi dengan rumus EKI sama dengan EKF. Setelah melalui berbagai rumus, barulah kita mencapai rumus kekekalan energinya, yaitu M dalam kurung VI kuadrat dikurang VF kuadrat sama dengan M besar kali dalam kurung VF kuadrat dikurang VI kuadrat. Sekarang kita bandingkan energi dan momentumnya, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu VF sama dengan VF ditambah VI dikurang VI kecil. Kecepatan planet sama dan arahnya VI berlawanan dengan yang lain, sehingga VF sama dengan 2V tambah VI kecil. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 22. Soal nomor 22 ini memiliki soal cerita yang sama seperti soal nomor 20. Kecepatan pesawat sebelum papasan adalah 9 km per second. Berapakah kecepatan akhir pesawat setelah papasan? Yang pertama, kita cari kecepatan planet Saturnus dengan rumus V sama dengan GM matahari per R Saturnus sehingga menghasilkan 9.633,9 meter per second. Selanjutnya, kita cari kecepatan akhir pesawat dengan rumus VF sama dengan kita masukkan substitusikan 2 kali 9,6339 ditambah 9. Sehingga kita menghasilkan VF-nya yaitu 28,26785 km per second. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 23. Seperti soal-soal yang sebelumnya, soal ceritanya sama seperti soal nomor 20. Jika pesawat memiliki massa 2000 kg, berapakah banyak pertambahan energi yang didapatkan oleh pesawat? Kita jawab secara bersama-sama. Kita gunakan rumus delta E, 1/2 mvf kuadrat dikurang 1/2 mvi kuadrat. Nah, kita substitusikan rumus-rumusnya. Sehingga kita mendapat 1/2 kali 2000 dalam kurung 2000. Sehingga kita menghasilkan delta E-nya yaitu 7,0626 kali 10 pangkat 11 Joule. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 24. Sebuah wahana bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 10 km per second di ketinggian 400 km dari permukaan bumi. Tentukan ke arah manakah wahana harus bergerak relatif terhadap pusat bumi, supaya titik terdekatnya tidak kurang dari radius bumi. Kita jawab secara bersama-sama. Pertama-tama kita cari kekekalan momentum sudutnya dengan rumus MR1 kali V1 sama dengan MR2 kali V2 sama dengan R1 kali V1 kali sin theta 1 sama dengan R2 V2 dikali sin theta 2, di mana theta 2 adalah 90 derajat, sehingga V sama dengan
R1 kali V1 kali sin theta 1 per R2. Selanjutnya kita cari kekekalan energinya dengan rumus E potensial 1 ditambah EK1 sama dengan E potensial 2 ditambah EK2. Sehingga kita menghasilkan sin tetanya yaitu 0,975 atau tetanya yaitu 77,22 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 25. Sebuah percobaan peluncuran pesawat ruang angkasa salah satu satelit diluncurkan dari Mars dengan kecepatan maksimum ke arah orbit heliosentris Mars, sehingga orbitnya menjadi parabola dengan matahari sebagai titik fokusnya. Diketahui pula orbit satelit tersebut menyinggung orbit Mars. Satelit tersebut akan diluncurkan ke planet Neptunus. Jika vektor kecepatan pesawat saat di orbit planet Neptunus membentuk huruf berikut, dengan arah vektor radial, tentukan besar sudut tersebut. Kita gunakan rumus EK ditambah EP sama dengan 0, sehingga V awalnya yaitu 34,118 km per second. Saat di orbit Saturnus, V Neptunus sebesar 7,675 km per second. Dengan menggunakan kekekalan momentum sudut, didapatkanlah L Mars sama dengan L Neptunus. Kita substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui sehingga sudut yang dihasilkan sebesar 13 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 26. Berapakah percepatan pasang surut yang dirasakan bulan akibat bumi? Kita jawab bareng-bareng. Kita gunakan rumus A sama dengan 2GM bulan per D pangkat 3 dikali R bulan. Sehingga kita menghasilkan A-nya yaitu 2,449 kali 10 pangkat min 5 meter per second kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 27. Sebuah sistem bintang ganda dibuat pada suatu simulasi. Massa masing-masing bintang adalah 8M matahari dan 7M matahari. Dan masing-masing bintang diletakkan pada koordinat 101,202 dan 121,232. Di manakah letak pusat massa sistem ini? Kita jawab bareng-bareng ya. Kita gunakan rumus X-nya yaitu X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 per M1 ditambah M2. Dan rumus Y-nya yaitu Y1 kali M1 ditambah Y2 dikali M2 dibagi M1 ditambah M2. Nah, X tadi hasilnya adalah 110,33. Sedangkan untuk yang Y nilainya adalah 216. Sehingga kita mendapatkan rumus titik koordinatnya yaitu 110,33,216. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 28. Nah, soal nomor 28 ini lanjutan soal nomor 27 ya. Di manakah letak titik setimbang gravitasi sistem ini? Kita jawab bareng-bareng. Misalnya, kita ukur dari bintang 1 dengan rumus sebagai berikut. Di mana R adalah jarak kedua bintang. R sama dengan X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Sama dengan R-nya yaitu 10 akar 13. Sehingga M1 per X2 sama dengan M2 per R dikurang X kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui seperti R-nya dan yang lain sehingga kita mendapatkan hasil X-nya yaitu 18,629. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Soal nomor 29. Sebuah tata surya baru ditemukan. Terdapat sebuah bintang yang dikelilingi oleh 4 buah planet. Jarak planet terdekat dari bintang adalah 3 AU dan jarak terjauh adalah 21 AU. Posisi planet yang lain mengikuti suatu deret aritmatika. Jika paralaks sebuah bintang dilihat dari planet kedua adalah 0,5 detik busur, berapakah besarnya paralaks bintang tersebut apabila dilihat dari planet ketiga?
Yang pertama, kita cari jarak planet kedua dan ketiga menggunakan deret aritmatika sehingga memenuhi aturan sebagai berikut. AN sama dengan A plus N min 1 dikali B, di mana A adalah suku pertama, B adalah konstanta. Selanjutnya, suku keempat adalah 21 AU. Maka 21 AU sama dengan 3 AU ditambah 4 kurang 1 dikali B. Sehingga kita mendapat bedanya yaitu 6 AU. Selanjutnya, jarak planet kedua dan ketiga adalah sebagai berikut. Suku kedua sama dengan 3 AU ditambah 2 min 1 dikali 6 AU sama dengan 9 AU. Selanjutnya, untuk suku ketiga yaitu 3 AU ditambah 3 min 1 dikali 6 AU. Sehingga kita mendapat suku ketiganya yaitu 15 AU. Nah, jika pada jarak 9 AU paralak semua bintang adalah 0,5 detik busur, maka P3 per A3 sama dengan P2 per A2. Sehingga kita mendapatkan P3-nya yaitu 0,83 detik busur. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Soal nomor terakhir, soal nomor 30. Sebuah soal astronomi sederhana keluar pada suatu ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Soal tersebut meminta calon mahasiswa untuk mengestimasikan massa galaksi Bima Sakti jika hukum 3 Kepler berlaku pada sistem matahari pusat galaksi. Jika diketahui jarak matahari pusat galaksi adalah 1,8 kali 10 pangkat 9 AU dan periodenya 2 kali 10 pangkat 8 tahun, berapakah massa galaksi Bima Sakti tersebut? Bagaimana? Di soal terakhir ini kita jawab bersama-sama ya. Kita gunakan rumus hukum 3 Kepler, yaitu A pangkat 3 per P pangkat 2, sama dengan M. Sehingga didapatlah M-nya yaitu 1,46 kali 10 pangkat 11 massa matahari. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Wah, ternyata tidak sesulit itu ya. Bagaimana? Teman-teman sudah mengerti dan paham tentang materi mekanika benda langit ini kan? Semoga materi yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya ya. Jangan lupa perbanyak latihan soal dan juga terus semangat belajar. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya Fortunisa Fadilah Kamal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.